Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Gusriani, NIM 1912111629 dari tingkat 2C. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan ibu hamil dengan HIV/AIDS. Baiklah, sebelum itu marilah kita mengetahui apa itu HIV/AIDS. HIV/AIDS atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh. Sedangkan HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari orang yang terinfeksi seperti darah, ASI, semen, dan cairan vagina selama kehamilan dan persalinan. Selanjutnya, orang yang tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari seperti mencium, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagai benda pribadi, makanan, atau air. Cara untuk menghindari penularan dengan ABCD. Selanjutnya, gejala fisik yang muncul selama kehamilan pada ibu hamil HIV/AIDS. Yang pertama, ketidaknyamanan prenatal antara lain karena keletihan yang hebat, anoreksia, dan penurunan berat badan. Yang kedua, adanya infeksi Candida persisten, kondiloma angogenital, dan adanya tanda herpes simplex. Ibu hamil dengan HIV/AIDS mengalami diare kronis selebih dari 1 bulan dan adanya demam selama 1 bulan. Selanjutnya, perubahan psikologis pada ibu dapat terjadi pada tiap trimester kehamilannya karena adanya perubahan pada fisik maupun kekhawatiran terhadap janin yang dikandungnya. Pada ibu hamil dengan HIV/AIDS mempunyai berbagai macam komplikasi yang mungkin terjadi pada janin maupun ibu sendiri. Komplikasi tersebut antara lain adanya ruptur saat persalinan, bayi terlahir cacat, berat bayi lahir rendah atau BBLR, bayi lahir prematur, dan janin tertular HIV/AIDS. Selanjutnya, masalah psikologis seperti adanya ambivalensi, perasaan ragu-ragu akan kehamilannya, depresi, kekhawatiran yang berlebihan terhadap janin, bahkan dapat juga terjadi postpartum blues. Selanjutnya, untuk mencegah penularan HIV/AIDS ini dari ibu ke janin, maka adanya yaitu PMTCT atau Prevention Mother to Child Transmission of HIV. Yang pertama, tujuannya untuk mencegah infeksi baru pada usia reproduktif. Yang kedua, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita dengan positif HIV/AIDS. Yang ketiga, mencegah penularan dari ibu ke bayi. Yang keempat, penanganan dukungan edukasi untuk ibu dengan HIV/AIDS positif dan keluarganya. Resiko penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi tanpa intervensi PMTCT. Yang pertama, periode transmisi, kehamilan 5-10%, persalinan 10-20%, menyusui sampai 10-15%, totalnya yaitu 25-45%. Jika persalinannya 10-20% itu termasuk resiko tinggi. Selanjutnya, ada obat antiretroviral. Yang pertama, salah satu elemen terpenting PMTCT. Yang kedua, prinsipnya yaitu menurunkan kadar virus dalam darah ibu, menurunkan resiko transmisi. Dan obat ini diberikan selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Obat ini sangat aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, dan bayi diberikan 6 minggu pertama.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ringkasan escape HIV/AIDS pada anak dan remaja. Di Indonesia, hingga 2018, pengidap HIV/AIDS pada anak dan remaja di bawah umur terus bertambah, mencapai 2.881 orang. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2010, yaitu sebanyak 1.622 anak terinfeksi HIV. Infeksi HIV menyebabkan AIDS. Ada dua jenis HIV, HIV tipe 1 dan tipe 2, yang sering ditemukan di Afrika. Diperkirakan 95% dari orang yang positif terinfeksi HIV/AIDS tertular oleh HIV tipe 1. Sedangkan HIV tipe 2 lebih jarang ditemukan, biasanya ditemukan di daerah Afrika Barat, tapi saat ini juga mulai ditemukan gejala lain seperti di Amerika Serikat, Eropa, dan India. Selanjutnya, cara penurunan HIV. Yang pertama, ada metode transmisi, kontak seksual, paparan per kontak membran mukosa terhadap jarum atau benda tajam yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh, penularan dari ibu ke bayi sebelum ibu sekitar waktu lahir. Yang kedua, ada cara transmisi. Yang pertama ada intrauterin, dan yang kedua adalah intrapartum. Yang intrauterin, HIV dapat diidentifikasi pada janin yang diabsorpsi sejak dini seperti 8 minggu pada kehamilan yang kedua, intrapartum, yaitu pada kehamilan kembar, insiden infeksi lebih tinggi di antara bayi kembar pertama yang lahir. Yang ketiga, ada pascapartum, yaitu ibu yang positif HIV menyusui bayinya dan bayi tertular infeksi HIV dari ASI. Selanjutnya, faktor ibu, jumlah limfosit CO4 ibu yang rendah, yaitu penyakit HIV lanjut. Yang kedua, viraloid, ibu yang tinggi, adanya penyakit menular seksual seperti sifilus, yang menyebabkan sistem kekuatan imun tubuh dari menyebabkan peradangan plasenta, mengganggu sawar plasenta. Selanjutnya, patofisiologinya, yaitu satu-satunya tujuan HIV adalah untuk membuat salinan HIV. Meskipun HIV memiliki limfosit T4 sebagai sel pilihan, HIV juga menyerang menyebabkan dampak sel lain. Namun inovasi sel T4 penting karena limfosit T4 mempertahankan tubuh untuk melawan patogen yang menyerang. Yang selanjutnya, proses yang terjadi sejak terinfeksi HIV sampai masuk ke kondisi AIDS. Yang pertama ada stadium 1, yang kedua stadium 2, yang ketiga stadium 3, yang keempat stadium 4. Yang pertama yaitu stadium 1. Stadium 1 itu masuk ke periode jendela. Yang kedua stadium 2 HIV positif, asimptomatik,
atau tanpa gejala. Yang ketiga stadium 4 munculnya gejala. Disitulah pada stadium 3 kita mengetahui munculnya gejala. Yang keempat masuk ke kondisi AIDS. Masalah yang selanjutnya, masalah psikososial terkait dengan infeksi HIV pada anak masa bayi. Tidak dapat memahami konsep penyakit dan kematian. Bayi dan balita memiliki kekhawatiran langsung tentang trauma fisik dan perpisahan orang tua. Anak usia dini mulailah mengajarkan proses kematian, mengajarkan konsep proses kematian yang melibatkan kerusakan fisik. Kekhawatiran berpusat di sektor tes dan prosedur medis. Selanjutnya anak usia pertengahan. Anak-anak mulai mengerti adanya yang sakit pada usia 10 tahun atau tahu atau paham bahwa kematian itu permanen, dan jangan takut untuk dikucilkan. Dan yang selanjutnya masa remaja. Diagnosis sering menghasilkan pengangkatan atau ketakutan. Pemeriksaan dini dari terjadinya gangguan dalam membentuk hubungan di luar keluarga. Kecemasan dapat menyebabkan kinerja yang buruk, perilaku yang bertingkah. Selanjutnya keluarga. Trauma diagnosis jauh pada pengaruh. Ibu biologis mungkin telah mengetahui statusnya setelah diagnosis anak, isolasi, ketakutan akan banyak kehilangan, depresi. Beberapa penyakit yang disebabkan HIV. Yang pertama ada cryptoperidosis atau usus kronik. Yang kedua pneumogosis atau giropreuno. Yang ketiga leukosefaloputih multifoloprosesif. Yang keempat toxolomfosis otor pada anak di atas 1 bulan. Sindrom wasting yang disebabkan oleh HIV. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, diare yang berhubungan dengan infeksi, ketidakseimbangan cairan elektrolit berhubungan dengan diare, nyeri kronis berhubungan dengan agen cedera biologis, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan atau yang saya jelaskan. Mohon maaf atas kesalahan kata atau saya mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.